Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam melaksanakan segala aktivitas baik pembelajaran maupun yang lain bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pertemuan hari ini, marilah kita awali dengan berdoa kepada Allah supaya dalam kegiatan pembelajaran hari ini kita bisa melaksanakan dengan lancar tanpa halangan apapun dan kita dapat mengambil manfaatnya. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari judul perilaku jujur. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana perilaku jujur. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ialah setelah anak-anak sekalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, maka anak-anak sekalian diharapkan 1. Dapat menjelaskan makna jujur, 2. Dapat menyebutkan manfaat perilaku jujur, yang ketiga dapat menyebutkan akibat tidak jujur, yang keempat dapat menyebutkan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, yang kelima dapat menyebutkan ciri-ciri orang yang jujur, terakhir dapat menyebutkan ciri-ciri pendusta. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah makna jujur. Kata jujur dalam bahasa Arab memiliki padanan kata yaitu asyidqu atau syiddiq yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Menurut istilah, jujur artinya kesatuan ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik tidak dicampuri kedustaan. Jujur adalah kunci hidup bahagia. Perilaku jujur merupakan akhlak yang terpuji. Perilaku jujur merupakan modal dan sarana menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Penerapan perilaku jujur dalam perbuatan disebut dengan amanah. Orang yang amanah disebut dengan al-amin, yang artinya dapat dipercaya. Yang kedua adalah manfaat perilaku jujur. Apa saja manfaat perilaku jujur? Yang pertama, perilaku jujur menjadikan diri lebih tenang dan tidak was-was dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pastinya disukai teman, orang tua, keluarga, serta bapak atau ibu guru. Yang ketiga, mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri serta bagi orang lain. Kemudian terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian menjadikan pribadi yang tanggung jawab, amanah, dan dapat dipercaya. Kemudian terhindar dari sifat munafik. Orang jujur akan jauh dari sifat munafik. Selanjutnya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian semakin mendekatkan diri kepada pintu surga. Terakhir, menumbuhkan sikap optimis dalam menjalani hidup di dunia. Pak Fajrin ulangi, manfaat perilaku jujur. Yang pertama, 1. Perilaku jujur menjadikan diri lebih tenang dan tidak was-was dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki sifat jujur maka dirinya akan menjadi tenang dan mantap dalam menjalani kehidupan.
Kemudian disukai teman, orang tua, keluarga, dan bapak atau ibu guru. Artinya orang yang jujur keberadaannya akan diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri serta bagi orang lain. Perilaku jujur itu dapat membawa kebaikan bagi kita selaku pelakunya dan orang lain. Orang lain akan merasakan manfaat dari sikap jujur kita. Oleh karena itu, kita harus terbiasa bersikap jujur. Kemudian terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang jujur terbiasa taat pada aturan baik agama maupun aturan-aturan sosial. Kemudian menjadikan pribadi yang tanggung jawab, amanah, dan dapat dipercaya. Maksudnya, orang yang jujur biasanya memiliki sifat bertanggung jawab serta dapat dipercaya. Orang yang jujur pasti dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya digelari dengan sebutan Al-Amin. Dengan sebutan apa anak-anak? Al-Amin. Kemudian terhindar dari sifat munafik. Selanjutnya mendapatkan kasih sayang dari Allah, karena Allah menyukai orang-orang yang jujur. Kemudian semakin mendekatkan diri kepada pintu surga, karena pada dasarnya jujur adalah akhlak yang terpuji. Dengan menerapkan akhlak yang terpuji, maka kita dapat mendekatkan diri kepada pintu surga. Kemudian menumbuhkan sikap optimis dalam menjalani hidup di dunia. Maksudnya optimis itu apa? Semangat, tidak putus asa. Artinya dalam kehidupan sehari-hari kita yakin, mantap untuk melangkah. Itu namanya optimis. Selanjutnya adalah contoh perilaku jujur. Perilaku jujur di sekolah, misalnya tidak mencontek ketika ujian, kemudian tidak malu bertanya kepada guru apabila belum memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Selanjutnya, membayar harga makanan atau minuman yang dibeli sesuai dengan ketentuan kantin sekolah. Selanjutnya, menyampaikan hasil ujian kepada orang tua apa adanya. Menyampaikan hasil ujian kepada orang tua apa adanya. Jadi apabila kita mendapatkan nilai bagus ya disampaikan, apabila mendapatkan nilai yang buruk ya disampaikan. Tidak perlu takut. Kalau misalnya mendapatkan nilai buruk ya tinggal belajar lagi, sehingga kedepannya dapat mendapatkan nilai yang baik. Lanjut. Ciri-ciri orang jujur, yang pertama tidak bersikap pura-pura. Yang kedua berkata apa adanya. Kemudian tidak berkata bohong. Kemudian tidak menipu diri sendiri maupun orang lain. Kemudian mau mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain. Kemudian dapat mengemban kepercayaan atau amanah dari orang lain. Selanjutnya dapat mengemban kepercayaan dari orang tua dan keluarga. Tidak membohongi diri sendiri dan orang lain. Tidak mengambil hak orang lain serta tidak merugikan orang lain. Adapun akibat berdusta, jadi yang selanjutnya adalah kita akan membahas akibat berdusta. Lawan dari sifat jujur adalah dusta. Dusta dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-kadzibu. Perilaku dusta termasuk dalam salah satu ciri orang yang munafik. Dusta adalah memberitakan tidak sesuai dengan kebenaran, baik dengan ucapan lisan secara tegas maupun dengan isyarat seperti menggelengkan kepala atau mengangguk. Adapun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan dusta antara lain: 1. Kehilangan kepercayaan dari orang lain. Kemudian tidak bisa lepas dari dosa, karena kebohongan harus ditutupi oleh kebohongan yang lain. Kemudian terpaksa melakukan kejahatan untuk menutupi kebohongan yang akan merugikan diri sendiri. Kemudian hidup menjadi tidak nyaman. Selanjutnya hati selalu resah dan takut terbongkar kebohongan yang dibuat. Kemudian di hari kiamat akan masuk neraka dan mendapat azab dari Allah. Azab yang sangat pedih tentunya ya. Kemudian ciri-ciri pendusta. Biasanya ciri-ciri pendusta itu: 1. Bicaranya tidak jelas dan tidak rinci.
selalu mengulang pertanyaan yang kita berikan sebelum menjawabnya. Kemudian bicaranya terputus-putus dan kalimatnya tidak padu. Artinya kalimat yang satu dengan kalimat yang sebelumnya, kalimat sebelumnya dan sesudahnya tidak nyambung. Setelah itu tidak bisa memberikan detail pada peristiwa yang diceritakan. Selanjutnya, merasa terganggu saat orang memastikan kebenaran apa yang dibicarakan. Kemudian bercerita tanpa ekspresi dan postur tubuh terlihat seperti orang bosan karena tidak ingin ditanya lebih jauh. Selanjutnya, berpikir terlalu keras untuk menyampaikan detail cerita, karena pada dasarnya pendusta itu suka mengarang-arang cerita, jadi perlu berpikir terlalu keras untuk menyampaikan detail cerita. Baik anak-anak, adapun tugas hari ini adalah kerjakan soal pada modul Pendidikan Agama Islam halaman 22 sampai 23, room A sampai C. Tugas dikumpulkan hari Rabu paling lambat pukul 12. Tugas dikerjakan di buku tulis ya. Tugas dikerjakan di buku tulis. Jangan lupa dikumpulkan hari Rabu paling lambat pukul 12. Baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.